Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita sayangi pimpinan Majelis Ta'lim Darul Muttaqin. Betul ya? Ustazah Wirda serta seluruh keluarganya, kita doakan semoga selalu dalam keberkahan, panjang umur, sehat badan, dimudahkan segala urusan, dikabulkan hajat, dibahagiakan Allah dunia akhirat. Juga kepada pimpinan Pondok Pesantren Darur Rasul, Ustadz Kiai Haji Ahmad Baihaqi beserta istrinya Haji Zainab. Kita doakan semoga selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Selalu dalam keberkahan dan dalam rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dalam syafaat, dalam kasih sayang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Segenap ustadzah Aliyah Al-Musawa, ustadzah Afaf Al-Haddar, para ustadzah yang lainnya, segenap syaraif, segenap pimpinan majelis ta'lim, kita doakan semoga semuanya selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik nenek-nenek, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, laqad mannallah, Allah sungguh-sungguh telah memberi alal mu'minin kepada orang yang beriman. Ibu, adik, saya ini cukup lama belajar bahasa Arab. Saya mondok 12 tahun. Habisnya mondok juga langsung ngajar dan sampai sekarang saya tidak berhenti belajar. Saya tahu persis Allah menggunakan double taukid dalam ayat yang telah tadi saya sebutkan. Lam taukid sama qad harfut taukid. Jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu sungguh telah benar-benar. Sungguh-sungguh Allah telah benar-benar. Mannallah 'alal mu'minin, memberi kepada orang-orang yang beriman. Jadi ini adalah hadiah terindah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Apa nih? Allah bilang, aku sungguh-sungguh telah benar-benar memberi kepada orang-orang yang beriman hadiah terindah. Dan kalau bicara man, ini sekedar untuk membuatmu semakin mengerti. Man itu artinya memberi, tapi nggak asal memberi. Memberi itu bahasa Arabnya banyak. Bisa wahaba yahibu hibatan, memberi. Sa'atu yu'ti ata'an, memberi juga. Tapi Allah menggunakannya man. Man itu artinya memberi yang layak diungkit. Memberi
yang layak disebut-sebut. Karena kalau memberi kecil nggak pantas kamu sebut-sebut. Dan man itu menyebut-nyebut pemberian bisa membatalkan pahala pemberian tersebut. Allah bilang dalam Al-Quran, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian batalkan pemberian kalian, sedekah kalian dengan man. Dengan disebut-sebut wal adha dan dengan menyakiti orang yang kalian beri. Jadi sekalian, man itu memberi yang boleh diungkit, yang boleh disebut, itu cuma 2 pemberian. Pemberian dari ibu kepada anaknya sama pemberian dari Nabi kepada umatnya. Jadi kalau kamu ngasih sama orang lain gitu ya, udah gak usah kamu ungkit-ungkit, ntar pahalanya dikit batal pula gara-gara diungkit-ungkit. Lo kagak ada terima kasihnya lo, udah tiap bulan juga aku kirimin gitu ya. Ntar suami gitu sama istrinya, lo kagak ada terima kasihnya lo jadi bini. Padahal gue udah banting tulang peras keringat. Jadi sekalian ntar istrinya juga ngomong gitu, lo yang kagak ada terima kasihnya. Udah gue masakin, gue cuciin. Jadi istri udah jadi kayak pembantu. Masya Allah. Itu namanya ngebatalin pahala sedekah. Nah, pemberian yang sampai layak diungkit ini kan pemberian-pemberian yang besar. Mohon maaf untuk tidak ambil gambar. Baik foto maupun video, kalau udah terlanjur tolong segera dihapus. Boleh? Boleh Ibu? Saya lebih suka difoto di hati. Karena kalau kamera HP-mu itu, saya seringnya kelihatan jelek di situ. Karena nggak bisa memotret dengan cinta. Betul? Tapi kalau kamera hatimu, kamera matamu ini, kalau hatinya punya cinta, motret saya jadi bagus banget. Di dalam hatimu. Nggak bakal bisa rusak, nggak bakal bisa hilang. Mudah-mudahan bisa kamu bawa kemana-mana. Kan begitu ya? Tiap kali kamu sedih, kamu bisa bayang-bayangin saya. Cakep di hati kamu. Tapi kalau di kamera tuh udah gak usah dah. Kamera bisa hilang, kamera bisa rusak. Kamera bisa dilihat sama laki-laki yang bukan mahram. Padahal saya gak mau begitu. Bantuin saya boleh? Jangan foto, jangan video, setuju? Oke, kita lanjutin lagi. Sampai mana tadi? Sampai lupa datang. Pemberian. Laqad manallah. Nah, mengungkit pemberian tuh jadi ngebatalin pahala pemberian tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan sebuah hadiah pemberian yang sangat besar, Allah Subhanahu wa taala bilang, "Laqad manallahu 'alal mu'minin." Kata Allah, sungguh telah benar-benar Allah menghadiahi, memberi karunia yang sangat besar alal mu'minin kepada orang-orang yang beriman. Ahlan wa sahlan Umi Zulfa. Betul ya? Umi Tufa. Betul. Tafadhali, Umi mau duduk sini, mau duduk sana? Boleh lanjut? Laqad manallahu 'alal mu'minin. Allah telah sungguh-sungguh memberi kepada orang yang beriman. Pemberian yang paling besar. Ini dari ayat ini kita tahu apa sih pemberian Allah yang terbesar kepada kita nih Bu, orang yang beriman. Dikasih harta, halo. Ibu-ibu susah banget dah konsentrasinya. Apalagi udah siang-siang gini ya Bu ya. Enaknya ngapain? Disuruh mikir. Ya Allah, betapa beratnya. Tapi cobain nih, cobain. Biar kita tahu hadiah Allah tuh yang paling besar buat kita tuh apa. Dikasih harta, bukan. Dikasih rupa yang cantik jelita, bukan. Dikasih suami yang sayang,
hatinya benar-benar cinta sama kita gitu. Bukan. Bukan. Terus dikasih apa nih? Sama Allah hadiah terbesar buat kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan. Aku kata Allah telah sungguh-sungguh memberi hadiah terbesar buat orang mukmin di mana aku mengutus Nabi Muhammad. Id ba'atsa fihim rasulan. Aku telah utuskan buat kalian bagindaku, kekasihku, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang paling banyak diberi nikmat sama Allah adalah yang paling dekat sama Nabi Muhammad. Maka yang paling beruntung di antara kita bukan yang paling cantik, bukan yang paling kaya, bukan yang paling dicinta sama suaminya, sampai suaminya nggak bisa hidup tanpanya. Yang dikasih nikmat paling besar di antara kita, paling beruntung di antara kita, bukan yang punya anak paling banyak. Bukan. Siapa? Yang paling dekat sama anugerah indah terbesar di atas muka bumi ini bernama Muhammad. Jadi kalau kamu bilang, saya ini termasuk nggak ya orang-orang yang an'amta alaihim, yang Allah beri nikmat paling banyak, tinggal lihat aja seberapa porsi Nabi Muhammad dalam hatimu, seberapa dekat Nabi Muhammad dalam dirimu, seberapa banyak ingatan tentang Nabi Muhammad di memorimu. Tuh, dah. Enggak akan pernah bisa lepas teori itu, prinsip itu dari apa yang tadi telah saya sebutkan. Teman-teman saya sekalian, siapa sih istri yang paling beruntung di antara kita? Bukan yang paling disayang sama suaminya, maaf. Karena yang namanya disayang sama suami nih, apalagi ya maaf ya Bu ya, maaf. Cintanya manusia tuh semuanya ada masa kadaluarsanya. Ada yang teriak betul. Pengalaman pribadi ya. Awal-awal nikah bilangnya aku tak sanggup hidup tanpamu. 5 tahun, 10 tahun tiap berantem, aku gak sanggup hidup sama kamu. Manusia mah gitu. Ya kan? Ada masa kadaluarsanya. Rasa-rasa kayak begitu tuh ada masa kadaluarsanya. Jadi kalau saya ditanya, siapa istri paling beruntung yang ada di atas muka bumi ini? Adalah seorang perempuan yang paling cinta kepada Nabi Muhammad. Seorang perempuan yang mencintai suaminya karena Allah dan karena Nabi Muhammad. Mohon maaf panitia, boleh nggak bagi-bagi makanan? Kita sedang mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jaga adab kita dalam bermajlis. Bukan karena saya, ustazah nih ada yang udah mau pingsan karena belum makan siang. Enggak, saya bukan kesian sama dia, tapi kesian sama kamu. Kalau sampai keluar nggak bawa Nabi Muhammad dalam hati kamu. Ya, kita mau beradab, setuju ya Bu ya? Nggak dapat kue nggak apa-apa. Baik. Teman-teman sekalian saya muliakan. Siapa istri paling beruntung? Yang paling dekat sama Nabi Muhammad. Yang mencintai suaminya karena Nabi Muhammad. Ustazah gimana ceritanya sih? Mencintai suaminya karena Nabi Muhammad. Gini Bu, Nabi Muhammad itu sangat sayang kepada kita kaum perempuan dari umatnya. Sangat sayang. Kalau kita jadi istri, Nabi tuh menganggap kita adalah sekeping surga di bumi. Bener dah. Perempuan nih Bu dulunya jadi istri sebelum ada Nabi Muhammad, sebelum terutus Nabi kita Muhammad, jadi istri tuh Bu kayak jadi barang. Mohon maaf,
Itu ada yang kalau suami istrinya lagi menstruasi, ditaruhnya nggak boleh dalam rumah. Nggak boleh serumah sama suaminya. Bukan sekamar ya Bu ya, serumah. Jadinya ditinggalin di kayak semacam kandang di deket rumahnya gitu. Kalau lagi istrinya menstruasi, taruh di situ. Mending kalau menstruasinya 5 hari. Yang sampai 15 hari noksian nasibnya. Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman sekalian, dulu istri zaman sebelumnya Nabi Muhammad alaihissalam, itu Bu kagak boleh ketawa bareng sama suaminya. Kalau dia sampai kedapatan ketawa bareng sama suaminya boleh cabut giginya. Ibu kebayang gak sih, untung nih ibu-ibu nih gak hidup di zaman itu. Kalau kagak ompong semua, yakin dah saya. Akan tetapi sesudah terutusnya Nabi Muhammad, Nabi bilang tentang seorang istri, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Kata Nabi Muhammad, dunia ini ada surganya, dunia ini ada senangnya, dan sesenang-senangnya dunia, setinggi-tingginya kenikmatan di dunia, sesurga-surganya dunia adalah istri yang soleha. Kamu jadi istri, kamu solehah, kata Nabi Muhammad, sekeping surga di dunia. Dari yang dianggap setengah barang, Islam menaikkan derajatmu sedemikian rupa. Tapi sama Nabi kita dikasih aturan. Gimana aturannya? Jadilah sebaik-baik perempuan. Yang gimana Rasul sebaik-baik istri? Yang gimana Rasul? Yang menyenangkan ketika dipandang, yang taat ketika diperintah, yang bisa menjaga harga diri. Dan juga harta suami ada atau tidak adanya suami. Gitu. 3 doang kok kriterianya Nabi dikasih aturan. Ya Bu ya? Yang menyenangkan ketika dipandang. Kalau lagi ada suamimu, jangan sibuk sama HP mulu. Ayo, siapa yang kayak gitu? Saya. Ada nih perempuan-perempuan zaman sekarang nih. Perempuan era milenial. Katanya gitu ya. Itu yang kalau lagi kumpul sama suaminya, sibuk mulu sama suaminya. Kalau lagi kumpul sama temen-temennya, lagi jalan bareng sama temen-temennya gitu. Bentar ya saya ngecek dulu nih suami saya nih kalau nggak dikasih makan nggak makan. Bentar dulu ya, aduh suami saya nih ya, pun deh. Kayak dia doang gitu yang punya suami. Kalau kamu merasa kayak gitu, Mbak, Dek, Kak, Bu, saya bilangin ya, nggak lucu. Nggak lucu kayak begitu. Lagi kumpul sama temen sibuk mulu sama suami. Giliran lagi sama suaminya, sibuk mulu sama HP sama temen-temennya. Kamu mau kelihatan apa sih? Kelihatan penting gitu? Apa gimana maksudnya? Nabi ngasih aturan, istri yang solehah kata Nabi Muhammad, istri yang menyenangkan ketika dipandang. Coba nih siapa di antara kita yang kalau suami ngelihat kita, kita senyum. Tiap kali dia lihat, ntar dia ngapain, dia lihat kita lagi. Terinanya kan, kenapa sih kamu senyum-senyum? Senang jadi bini abang. Bang tahu gak bang? Apaan? Andai waktu bisa kuulang, tak akan kupilih pasangan lain selain dirimu. Ntar suaminya jawab, emang kagak ada yang lamar kamu selain saya. Yang menyenangkan ketika dipandang. Saya ingat Ubah Maryam almarhumah guru saya dari Madinah. Ubah Maryam Talhab Muhammad bin Abdullah al-Haddad. Alaiha ridwanallah. Beliau tuh lama tinggal di Indonesia waktu itu. Saya yang dampingin beliau 3 bulan. Kalau datang ke Indonesia nih 3 bulan. Saya yang temen-temenin beliau. Lagi zaman saya belum banyak jadwal.
Sekarang udah repot ya. Saya temenin beliau, terus beliau satu hari ngomong kayak begini. Halimah, saya heran deh sama orang-orang cewek-cewek Indonesia nih. Sama perempuan di Indonesia. Saya bilang, kenapa gitu Baba? Heran kenapa? Kalian tuh ya, kalau lagi pada kondangan cakep-cakep banget dah. Matanya warna-warni. Bulu matanya lentik-lentik. Pada pakai anti badai. Sehingga sekalian saya muliakan, kata Hubabah, tapi kalau kalian di rumah nih, pada kayak jin. Saya bilang, emang jin gimana ya Hubabah? Nyeremin. Rambut awut-awutan. Daster semakin ada robeknya semakin enak ketika dipakai. Terlakinya bilang, kamu itu loh baju kamu tuh loh robek. Ya gak apa-apa, adem. Itu Bu ya, kamu adem yang make, yang lihat gerah. Ya Allah. Enggak menyenangkan ketika dipandang. Nah, Nabi kasih aturan, yang menyenangkan kalau dipandang. Allati asarrat kahina nadarta ilaiha. Perempuan yang taat ketika diperintah. Kemudian yang ketiganya yang bisa jaga harga diri. Ada atau tidak ada suaminya. Mentang-mentang suaminya lagi keluar kota. Kalau ada laki-laki datang ke rumah, apa kabar? Kenapa tuh kayak gitu? Jangan, kamu punya harga diri, kamu perempuan mulia. Jangan ketawa-katawa sama laki-laki. Jangan genit-genit sama laki orang. Iya kan? Jangan teman-teman saudaraku sekalian. Kamu punya harga diri. Abisnya suami saya tuh gitu ustazah, kurang-kurang transferinnya. Ini ada laki-laki yang dia mau transfer sama saya. Terus segitu rendahnyakah dirimu teman-teman saudaraku sekalian? Rendah itu namanya. Kamu kalau mau jadi perempuan yang terhormat, nih Nabi Muhammad bilang. Nabi Muhammad bilang perempuan terhormat itu, istri solehah itu yang dapat menjaga harga dirinya. Dapat menjaga harta suaminya, ada atau tidak ada suaminya. Mudah-mudahan kita menjadi salah satunya, insya Allah. Teman-teman sekalian, ketika kamu kemudian berusaha untuk menjalankan perintah Nabi Muhammad, kamu dandan bukan karena suamimu, biar dia nggak ngelihat tangga sebelah. Enggak gitu. Nggak ada urusan sama bagaimana perlakuan dia terhadapmu. Yang kamu pedulikan adalah agar saya bisa menjadi istri yang solehah, mengikuti apa yang disabdakan Nabi Muhammad. Apa target kamu? Apa puncak pencapaian kamu? Apa goal kamu sebagai seorang istri yang solehah? Suami kamu gak kawin lagi? Bukan. Biar transferannya dia larinya ke rekening kita semua? Bukan. Biar kenapa? Kamu kok segitu baiknya memperlakukan suami, kamu segitu indahnya menjadi seorang suami, gak pernah marah, gak pernah ngomelin suami, selalu memandang suami dengan pandangan penuh sayang, penuh cinta. Kamu selalu mendoakan dia, kamu menjadi yang terbaik dalam kehidupannya. Kamu berusaha untuk menampilkan versi terbaik dalam kehidupan kamu. Apa puncak prestasi yang kamu harapkan dengan hal itu? Dia menjawab, agar aku menjadi yang seperti kata Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Ayyuma imratin sallat fardaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha fal tadkhulul jannah min ayyi babin sya'at. Apabila ada seorang perempuan sholatnya bagus, puasanya benar, yang fardu-fardu gak pernah ditinggal. Kalau ada yang dikodok karena bulan Ramadan keputus karena haid, dikodok. Ada yang ditinggal di bulan Ramadan dia kodok sesudah Ramadan. Andai dia gak nambah puasa sunnah, gak punya sholat sunnah, tapi dia punya ibadah yang satu, namanya ta'atuz zauj, bakti sama suami, hormat sama suami, bener sama suami,
Sampai suaminya beneran sayang sama dia, cinta sama dia. Suaminya merasa dirinya adalah raja di dalam rumahnya karena diperlakukan selayak raja oleh istrinya. Teman-teman saudaraku sekalian, kalau dia meninggal dunia, nanti boleh pilih mau masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Kalau begitu, nanti saya mau pilih surga yang ada Nabi Muhammadnya. Itu puncak cita-citanya. Maka ia pun menjadi istri yang solehah buat suaminya. Bukan karena siapa suaminya, tapi karena Nabi Muhammad. Kalau dia mau ngomel sama suaminya, langsung ingat sama Nabi Muhammad, ya ampun. Ntar takutnya saya nggak bisa kumpul sama Nabi Muhammad di akhirat. Gak jadi dah. Kalau mau bandel-bandel sama suaminya, ingat ya Allah, ntar gimana nih. Kalau saya nih dicerai, bukan sama suami saya, tapi sama Nabi Muhammad. Karena bagaimanapun Nabi gak pernah seneng sama istri yang gak bener sama suaminya. Kamu ngaku cinta sama Nabi Muhammad, tapi kamu gak bener sama suami kamu. Padahal Nabi Muhammad udah berpesan, fangduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan bagaimana kamu memperlakukan suamimu. Dia adalah jalan surga bagimu, kata Nabi. Jika kamu benar kepadanya, jika kamu hormat padanya, jalan neraka bagimu. Jika kamu menghina suamimu, merendahkan suamimu, menyia-nyiakan suamimu, maka istri yang paling beruntung di antara kita adalah istri yang paling dekat sama Nabi Muhammad. Ibu yang paling beruntung di antara kita siapa? Bukan yang punya anak paling cakep-cakep. Bukan yang punya anak paling pinter-pinter. Ibu yang paling beruntung di antara kita bukan yang anaknya selalu disebutkan sebagai juara-juara kelas. Sebagai apa tuh namanya, student of the year misalnya gitu ya, pelajar terbaik tahun ini, pelajar terbaik bulan ini gitu. Bukan. Siapa terus? Ibu paling beruntung yang ada di zaman sekarang ini ataupun di zaman-zaman yang lain. Yang paling beruntung di antaramu sebagai seorang ibu yang paling dekat sama Nabi Muhammad. Sehingga dia menyayangi anak-anaknya seperti apapun anak-anaknya. Tiap kali ngelihat anak-anaknya, dia menyayanginya, dia menyayangi anak-anaknya bukan karena dia anak gua, lahir dari rahim gua, 9 bulan di dalam perut gua, bukan gitu. Saya ngomong guanya bener apa kagak nih? Bukan. Terus, ibu yang paling beruntung di antara kita adalah ibu yang bisa ngelihat anak-anaknya sebagai umat Nabi Muhammad. Sebagai umat Nabi Muhammad. Ibu bayangin ya sekarang. Ibu lagi pergi nih ceritanya ke Indomaret. Sama anak ibu. Umur 5 tahun atau umur 6 tahun. Anak ibu petakilan. Tahu petakilan? Ya ampun, kagak ada ininya dah, gak ada tenang-tenangnya. Sampai akhirnya nabrak rak, jatuhin apaan tahu, sampai terakhir dinabrak, akhirnya jatuh, susu tumpah. Bagaimana perasaanmu? Kesel, gemes. Kamu kemudian kepengen jawab, baru mau, saya lewat. Misal, Bu ya, saya Halimah terus lewat. Misalnya gitu. Kira-kira kamu jadi nggak tuh mau nyubit anakmu? Yakin saya nggak jadi. Kalaupun jadi, pasti karena kamu nggak tahu itu adalah saya. Tapi kalau kamu tahu itu adalah saya, yang mau nyubit,
Ustazah, ya ampun. Doain anak saya dah ustazah. Dilus-lus anaknya. Betul begitu? Kenapa kamu begitu? Gak enak diliatin sama ustazah. Gak enak diliatin nyubit anakmu. Karena saya lihat. Ibu tahukah kamu? Kalau kamu nyubit anakmu, kamu mukul anakmu, Allah tahu, Nabi Muhammad tahu. Kamu lagi mukul anak kamu tuh, lagi jewer anak kamu tuh. Atau kamu lagi ngata-ngatain, mama kesel sama kamu. Kamu kok gak bisa sih kayak anaknya tetangga gitu. Nih ada nih, ibu-ibu yang suka bandingin anaknya sama anak tetangga. Untung anak kamu tuh sopan. Kalau dia gak sopan, kamu dibandingin loh sama ibu tetangga. Ih mama nih, gak kayak Ustazah Halimah. Gak enak loh kamu. Enak, anak dibandingin gak enak. Memang mereka sopan aja. Kamu tuh anak mama tahu. Gitu kan ya. Yang siapa juga yang mau mah. Ya bisa gak bisa milih mah, mau gimana mah. Teman-teman sekalian saya muliakan. Kamu takut untuk berbuat jahat pada anakmu. Berbuat menyakiti anakmu. Karena kamu pikir saya lihat. Nabi Muhammad tuh lihat. Allah lihat. Emang iya Ustazah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang romannya nyari dalil mulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Wa qul i'malu kata Allah dalam surat At-Taubah. Dan berbuatlah kalian, berbuat baiklah kalian. Fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Allah akan lihat semua perbuatan kalian. Fa innahu sami'un basir, karena Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa rasuluh, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, sebab anakmu adalah umatnya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sangat sayang kepada umatnya. Saya ulangi, anakmu umat Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sangat sayang kepada umatnya, ibu-ibu sekalian. Dipikirin sama Nabi Muhammad dari sejak dulu. Dipikirin sepanjang hidupnya. Dipikirin nih sekarang dalam alam kuburnya. Dan dipikirin sampai nanti di hari akhirat. Saat semua nabi sibuk menyelamatkan dirinya sendiri dan berdoa. Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Satu-satunya yang akan peduli kepada orang lain adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan berkata Rabbi salim nafsi, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Ya Allah, selamatkanlah umat saya, termasuk anak-anakmu. Anak-anakmu itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Kalau kamu menyakiti anakmu, anakmu sakit, Nabi Muhammad marah. Ibu, Nabi Muhammad itu lebih sayang kepada anakmu daripada kamu terhadap anakmu. Kamu nih, kamu yang bahkan suka nyubit anak, suka mukul anak, suka jewer anak. Mau gak anaknya digituin orang? Hah? Kamu suka nyubit nih sama anaknya. Ada gak kalau misalnya tetangga lagi nyubit anak kamu, alhamdulillah kamu udah bantuin. Bagus dah, ya cubit dah, cubit. Emang saya kesel sama anak saya, cubit. Ada yang begitu? Sembarangan anak saya kamu cubit, awas ya kamu ya. Kan begitu. Kamu akan marah kepada seseorang yang mencubit anakmu, ibu-ibu sekalian. Kenapa? Karena kamu sayang sama dia. Kamu harus tahu, Nabi Muhammad lebih sayang kepada anakmu daripada kamu terhadap anakmu. Nah, kalau kamu nyubit anakmu, kalau kamu mukul anakmu, kalau kamu ngata-ngatain anakmu, ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad akan marah kepadamu. Nabi Muhammad akan marah kepadamu. Dan kalau Nabi Muhammad marah padamu, hidupmu jadi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu gak pernah apa? Kamu habis marah sama anak, habis itu nyesel. Pernah?
Pernah? Ibu-ibu seriku sekalian yang saya muliakan, jangan sampai penyesalanmu menjadi semakin besar entar di akhirat nanti. Jangan. Bawa susah hidup kamu. Makanya ibu yang paling beruntung, ibu yang dikasih nikmat paling banyak di sini adalah ibu-ibu yang bisa menyayangi anaknya karena anaknya adalah umat Nabi Muhammad. Maka nggak berani mau mukul anaknya, takut nabinya. Mau ngatain anaknya, ya ampun takut saya sama Nabi Muhammad. Kamu sayang zahir batin sama anakmu. Kamu didik anakmu dengan sepenuh kasih karena kamu berharap kamu, anak-anakmu akan menjadi kelompok rombongan orang yang masuk dalam umat Nabi Muhammad dan digiring di belakang Nabi Muhammad di akhirat nanti. Yang baik sama anak, insya. Yang kemarinan masih suka nyumpahin anak, ngatain anak, berhenti dah bu, berhenti. Minta maaf anaknya. Maaf ya nak, mama baru ngerti nih hari ini nak. Masya Allah, maafin mama ya nak ya. Berani bu? Dikerjain bu? Insya Allah. Adik-adik jomblo, tuh emak mulu ustazah, padahal kita banyak nih ustazah. Para jomblowati, siapa di antaramu yang paling beruntung, yang paling dekat sama Nabi Muhammad? Gak lain, gak bukan. Bukan yang paling banyak yang lamar. Dan di antaramu tuh bukan yang gak beruntung, ya ampun udah hampir kepala 3. Tapi belum ada yang lamar juga, gak ada apa ya, katanya jumlah laki-laki tuh sekian miliar. Agak ada 1 gitu yang datang ngelamar. Terus kamu kemudian merasa kamu begitu tidak beruntung hidupnya, bukan. Yang paling tidak beruntung adalah yang tidak kenal cinta kepada Nabi Muhammad. Yang gak ada Nabi Muhammad dalam hatinya, itu yang paling gak beruntung. Dek, di antaramu yang paling beruntung adalah yang paling besar cintamu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kamu pernah dilihat sama Nabi Muhammad. Kamu dapat nadrah min nadharati, kamu dapat pandangan baginda Nabi besar Muhammad. Sungguh andai seumur hidupmu tak ada lelaki manapun yang pernah memandangmu untuk kemudian melamarmu menjadi istrinya. Akan tetapi kamu pernah mendapatkan pandangan Nabi Muhammad. Sungguh itu mencukupimu dek, sungguh itu mencukupimu untuk kamu dapat berbahagia di dunia sebelum kelak di hari akhirat. Sebab cintanya tak terbatas, sebab kasih sayangnya meluas, sebab cintanya tak terbatas. Dek, gak usah kejar cinta laki-laki yang belum tentu menyayangi dan mencintaimu dengan benar. Kalau ada laki-laki ngejar-ngejar kamu, bilang sama dia, lamarlah aku, putusin atau halalin. Sebab aku tidak mau melakukan sesuatu yang haram. Kenapa kamu gak mau pacaran? Karena saya gak mau putus. Saya gak akan pernah mutusin kamu. Bukan dari kamu. Terus dari siapa? Dari Nabi Muhammad. Saya gak mau putus hubungan dari Nabi Muhammad. Pacaran akan membuat saya bertigaan. Saya, pacar saya, tapi yang ketiganya bukan Nabi Muhammad. Yang ketiganya adalah
syaitan, kata Nabi Muhammad, ma khala rajul wa imra'ah illa wa syaitan thalithuhuma. Tidaklah berdua-duaan laki-laki dan perempuan, melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Dan kalau setan ada di situ, Nabi Muhammad nggak adalah di situ. Kalau kamu terus-terusan berduaan sama laki-laki yang bukan mahramnya, kamu jadi semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh dari bagindamu Nabi besar Muhammad. Kalau udah jauh, takutnya lama-lama putus. Makanya Nabi Muhammad bilang, ma yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina ketika dia sedang berzina, kemudian dia meninggal dunia sebelum dia sempat taubat dari perzinaannya, dia akan meninggal tanpa ada iman di dalam hatinya. Iman sudah tercabut dari dalam hatinya. Kenapa? Udah putus sama Nabi Muhammad SAW. Jangan dek, jangan pernah mau putus dari Nabi Muhammad. Yang sabar jadi perawan. Yang sabar jadi jomblo. Ya dek ya, pilih aja Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah karunia terbesar dalam hidupmu. Setuju? Ini yang ngomong emak-emak malahan. Setuju adik-adik? Nah ini baru nih. Suaranya masih melengking ya. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, semua dari kita nih. Janda, oh belum kesebut nih janda. Siapa janda paling beruntung? Yang dekat sama Nabi Muhammad. Bukan yang paling banyak dilamar sama laki-laki Ustazah, bukan. Janda yang ditinggalin harta yang paling banyak Ustazah sama suaminya, bukan. Janda yang paling beruntung, yang paling dekat sama Nabi Muhammad. Itu kalau kamu sabar untuk menjadi seorang perempuan berkelas. Kamu sabar untuk enggak deket sama laki-laki yang bukan mahrammu. Kamu sabar menjalani kehidupan perjandaanmu dengan cara-cara yang terbaik. Mbak, Kak, Dek, dengerin saya. Nabi Muhammad menyebut dirinya sebagai ana abul yatama wal aramil. Aku adalah ayah dari anak-anak yatim dan janda-janda. Kamu ketika janda, kamu punya bapak baru. Namanya Nabi Muhammad. Maka yang paling beruntung di antaramu adalah yang paling dekat sama ayahnya. Nanti kalau kamu dijahatin sama orang, kamu difitnah sama orang, ayahmu tidak akan tinggal diam. Nabi besar Muhammad SAW. Jalani kehidupan dengan baik. Tetaplah solehah hingga kamu menjadi umat Nabi Muhammad yang paling beruntung. Hingga kamu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling beruntung. Laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan. Allah sungguh-sungguh telah benar-benar menghadiahi orang mukmin hadiah terindah berupa terutusnya baginda Nabi besar Muhammad. Yatlu 'alaihim ayatihi. Nabi Muhammad telah membacakan firman-firman Allah. Al-Quran telah disampaikan kepadamu. Perintah Allah telah disampaikan kepadamu. Jalani sebagaimana mestinya. Jangan ada di antara kita yang ninggal sholat. Jangan ada di antara kita yang gak puasa Ramadan. Jangan ada di antara kita yang buka-buka aurat. Aturan Allah jalani sebagaimana mestinya. Kamu telah mengambil jatah dari kehadiran baginda Nabi Muhammad dalam hidupmu. Wa yuzakkihim. Nabi terus ngapain lagi nih dalam kehidupan saya? Yuzakkina. Nabi Muhammad akan membersihkan kita. Bersihin dari apa? Dari yang mengotori kita selama ini. Apa memangnya? Dosa. Ada di sini yang gak punya dosa? Yang belum balik pastinya.
Tapi yang udah balik, oh dosanya banyak-banyak bener nih. Kita semua. Dosanya banyak. Padahal ya, ibu-ibu saya kasih tahu nih. Sedih saya kalau bayangin. Nabi Muhammad itu manusia suci. Sepakat gak? Kata Habib Umar bin Hafid, yang suci nantinya hanya bisa dilihat oleh mata yang suci. Kalau lihat kayak beginian nih, pantasnya kita gak ketemu nih sama Nabi Muhammad. Nah sudah dosa kita banyak. Nabi Muhammad At-Tahir, Nabi Muhammad An-Nagi, Nabi Muhammad itu suci, Nabi Muhammad itu indah, saudaraku sekalian. Dan Nabi yang suci, Nabi yang indah, kata guru kami Al-Habib Umar bin Hafid, di akhirat nanti tidak akan dipertemukan, tidak akan dilihat, kecuali oleh mata yang suci juga, kecuali oleh mata yang indah juga, yang sepanjang hidupnya di dunia jauh dari segala perbuatan dosa. Kalau lihat kayak begini, siapa di antara kita yang bisa yakin bahwa di akhirat nanti kita bisa ketemu sama Nabi Muhammad? Siapa di antaramu yang matanya nggak pernah lihat yang haram? Siapa di antaramu yang tidak pernah memandang yang bukan suaminya dengan pandangan syahwat misalnya? Siapa? Siapa di antara kita yang tidak pernah melihat orang lain dengan pandangan menghina? Siapa di antara kita yang matanya enggak belepotan sama dosa? Kalau lihat kayak begini, putus asa rasanya saya untuk bisa memandang wajah indah Nabi Muhammad di akhirat nanti. Akan tetapi kita baca dalam ayat tadi, wa yuzakkihim. Nabi Muhammad mensucikan kalian. Nabi Muhammad mensucikan kalian. Maka saya pun kembali berbesar hati. Dan berkata, ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad, sucikanlah mata kami dari segala dosa-dosanya ya Allah. Agar mata kami kelak dapat memandang wajah indah Nabi Muhammad. Agar kelak mata kami dapat kau izinkan untuk memandang indah senyum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damai tatap teduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang paling beruntung di antara kita, kalau bicara tentang mata, siapa mata yang paling beruntung? Mata yang diizinkan Allah memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita termasuk di antara? Kita minta pada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang udah terlanjur punya banyak dosa ini, mudah-mudahan dengan berkat Nabi Muhammad Allah ampuni dosa-dosa kita. Makanya saat lagi qiyam kan kita suka baca, Rabbi faghfirli dunubi ya Allah bibarakatil hadi. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dengan berkat Nabi Muhammad. Siapa nih telinga yang paling beruntung di antara kita? Telinga yang kelak dapat mendengar suara Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad berkata, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Telinga yang paling beruntung adalah telinga yang nanti di hari akhirat dia diizinkan Allah untuk mengucap salam kepada Nabi. Kemudian Nabi Muhammad diizinkan oleh Allah untuk menjawab salamnya. Dan telinganya mendengar jawaban salam langsung dari Nabi Muhammad. Masalahnya yang suci tidak akan dikumpulkan kecuali dengan yang suci. Kita nih yang punya banyak dosa, telinga kita yang punya banyak dosa.
lisan kita yang punya banyak dosa, tangan kaki kita yang punya banyak dosa, harus diampuni Allah sebelum meninggal dunia, biar kita nantinya di sana bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Caranya gimana? Dapat ampunan dari Allah. Makanya kalau hadir majelis-majelis maulid gini nih Bu, niatan paling gede dalam hatimu, ya Allah, dengan berkat majelis maulid ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Dan buat saya gak kembali lagi mengerjakan dosa ya Allah. Jaga kami dari berbuat dosa sesudah hari ini ya Allah. Tangan paling beruntung, tangan paling beruntung. Tangan yang nanti di akhirat bisa salaman sama Nabi Muhammad. Teman-teman saya sekalian, ada ustazah banyak. Saya berharap, dan saya berharap untuk semua yang hadir di tempat ini. Semoga Allah izinkan tanganmu untuk bersalaman dengan Nabi Muhammad. Semoga Allah izinkan tanganku untuk bersalaman dengan Nabi Muhammad. Kemudian mencium tangannya sehingga kita tahu harumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang para sahabat bercerita, kami kalau salaman menabi, Nabi itu kayak baru habis ngerendam tangannya dalam minyak wangi dari wanginya. Ya Allah, pengen bener tahu wanginya Nabi. Gak di dunia gak apa-apa deh, di akhirat aja deh. Makanya jangan dibatalin. Jangan dibatalin, jangan diputusin hubunganmu dengan Nabi Muhammad. Tetaplah di jalannya teman-teman. Pilihlah jalan cintanya. Gemarlah bersolawat padanya. Taruh Nabi Muhammad dalam hatimu, kunci, gembok biar gak keluar lagi. Jangan mau meninggalkan Nabi untuk apapun dan untuk siapapun. Kaki yang paling beruntung, yang kelak di akhirat ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Di belakang Nabi Muhammad insya Allah. Di belakang Nabi Muhammad ya Allah. Jangan ada yang tertinggal ya Allah. Jangan ada yang tersisa di antara kami ya Allah. Walaupun dosanya yang paling banyak, walaupun dosanya yang paling menjijikan, bersihkan dia sebelum dia mati ya Allah. Biar dia tidak terhalang dari Nabi Muhammad ya Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan. Hati kita nih yang paling beruntung. Adalah hati yang mencinta dan dicinta sama Nabi Muhammad. Hati yang seperti itu, hati yang di dalam hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad. Akan jadi hati yang paling beruntung. Akan jadi hati yang paling tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi Muhammad udah bilang, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang mencintaiku kelak akan bersama denganku di surga Allah. Maka kita minta pada Allah berkahnya majelis maulid ya Allah, hati kami ya Allah. Taruhkan di dalamnya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Jika selama ini kami mengaku cinta tapi ternyata ia hanya dusta, jadikan majelis-majelis maulid yang kami hadiri menjadikan cinta dalam hati kami nyata. Jadikan cinta dalam hati kami yang semula dusta ia menjadi nyata. Amin. Dan jika engkau lihat hati kami telah memang mencintai Nabi Muhammad, maka jangan halangkan kami dari perjumpaan dengan Nabi Muhammad. Jangan halangkan kami dari pertemuan dengan Nabi Muhammad.
dan segala dosa-dosa yang ada dalam hati kami ya Allah. Sucikanlah hati kami dengan berkat Nabi Muhammad ya Allah. Sucikan hati kami dengan berkat Nabi Muhammad. Bersama dengan azan yang sedang berkumandang, panjatkan doa-doamu kepada Allah. Mintalah Allah mengaruniakan pada hatimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta sama Allah kedekatan dengan Nabi Muhammad. Minta sama Allah biar jangan pernah putus dari Nabi Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. La haula wala quwwata illa billah. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah, salatil qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilah. Syarafa darajatan al-rafiyah. Wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'attah. إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، بوالدي ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang beruntung dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam insyaallah. Maka setiap kali hadir di majelis-majelis maulid, minta sama Allah kedekatan dengan Nabi Muhammad. Minta keberuntungan dengan punya Nabi Muhammad, dengan bawa Nabi Muhammad dalam hati kamu. Itu adalah hadiah terindah yang Allah SWT berikan dalam kehidupan kita. Semoga kita tidak termasuk di antara kelompok orang menyesal yang nanti nggak bisa barengan sama Nabi Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.